Halo Smart User, dalam video ini kita akan membahas sebuah custom ROM yang cocok untuk kalian penyuka gaming, yaitu custom ROM ResDroid versi 8.0. ROM ini adalah versi non-resmi ataupun versi community yang dimodif oleh developer OG. ResDroid 8.0 ini adalah updatean dari ROM ResDroid versi 7.5 sebelumnya, di mana untuk patch keamanan sudah menggunakan patch 5 November 2022. Dan ROM ini menggunakan kernel OG yang terbaru, yaitu OGK 004, di mana untuk performanya jangan ditanyakan lagi, sudah sangat powerful, dan juga dengan konsumsi daya yang lumayan lebih awet ataupun lebih hemat dari custom ROM ResDroid sebelumnya yang menggunakan kernel OGK 003. Jadi dengan perpaduan ROM dan kernel dari ROM ini, kita bisa mendapatkan daya masuk saat dicas yang lumayan besar seperti ini. Lalu untuk skor CPU throttlingnya masih cukup stabil dengan nilai GIPS berada di rata-rata 290 ribuan dan berada di nilai maksimalnya 308 ribuan. Lalu untuk hasil Geekbench 5 di sini untuk multicore-nya mendapatkan nilai 3075 dan untuk nilai single core-nya yaitu 940. Lalu untuk skor AnTuTu yang didapat pada custom ROM ini hanya mencapai 640 ribuan saja. Kemudian untuk suhu saat sudah selesai gaming di ruangan yang tidak ber-AC, di sini menurut keterangan dari tampilan suhu baterai yang ada di quick setting menunjukkan 41 derajat Celcius. Dan di saat saya bermain game dengan menggunakan custom ROM ResDroid ini, suhunya bisa mencapai 43 atau hingga 45 derajat Celcius. Itu cukup panas, namun masih normal untuk chipset Naga 870. Jadi saya sarankan bagi kalian yang menggunakan custom ROM ini untuk bermain game-game berat agar menggunakan cooler tambahan agar HP-nya tidak overheat, karena untuk performa dari custom ROM ini sudah sangat digaspol. Maka oleh itu untuk menjaga kelangsungan hidup dari HP-nya, saya sarankan bagi kalian untuk menggunakan cooler, oke? Kemudian untuk tampilan dari quick setting setelah di custom pada menu setelan personalization, tampilannya seperti ini, dan kalian juga bisa bebas mengatur tampilan dari quick settingnya sesuai dengan selera kalian. Lalu untuk menu kustomisasi ada di setelan personalization, di mana di setelan ini kita masih mendapatkan fitur-fitur yang kurang lebih masih sama persis dengan versi ROM ResDroid 7.5 sebelumnya. Jadi di sini saya hanya memberikan info yang penting saja bahwa pada menu miscellaneous masih terdapat fitur game space dan juga masih terdapat fitur unlock hack FPS in-game yang tentunya akan membuka setelan maksimal di dalam game pada saat kita mengaktifkan fitur ini. Jadi kalian jangan lupa untuk mengaktifkan fitur ini, oke? Lalu untuk launcher bawaan dari ROM ResDroid 8.0 ini menggunakan SUSI Launcher, di mana untuk fitur-fiturnya sudah sangat lengkap yang dilengkapi dengan fitur double take to sleep yang berjalan dengan baik. Kemudian untuk konsumsi baterai dari ROM ini lumayan boros, namun tidak seboros versi 7.5-nya dengan pengurasan saat idle yang masih lumayan bagus. Di sini bisa kalian lihat bahwa saat saya menggunakan HP-nya untuk memainkan game Mobile Legends selama 1 jam 8 menit, baterainya berkurang 23% dengan bermain 3 buah match. Jadi di sini bisa kita ratakan untuk satu matchnya custom ROM ini bisa menghabiskan baterai sebanyak 7 hingga 8%. Dan untuk kalkulasi screen on time yang bisa didapat dari custom ROM ini, untuk penggunaan gaming HP-nya mampu bertahan 4,5 hingga 5 jam saja, dan untuk penggunaan normal dengan sedikit gaming, kalian bisa mendapatkan SOT 6 hingga 8 jam, tergantung bagaimana kalian menggunakan HP-nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengujian game pada ROM ResDroid 8.0 by OG ini. Di sini untuk game PUBG Mobile sudah terbuka settingan grafis smooth 90 FPS, dan untuk FPS rata-rata yang bisa didapat di dalam gamenya bisa kita katakan stabil di angka 90 FPS. Lalu untuk game kedua di sini kita mencoba game Mobile Legends. Di sini saya hanya menggunakan setelan 90 FPS, dan untuk rataan dari FPS yang bisa kita dapat pada game Mobile Legends ada di kisaran 75 hingga 85 FPS. Bang, kenapa nggak 120? Di sini saya tidak mengaktifkan FPS 120 karena memang HP-nya lumayan panas yang membuat tangan tidak nyaman, dan juga kebetulan saya belum memiliki cooler tambahan untuk menstabilkan suhu HP-nya.
Kemudian untuk game ketiga adalah game Genshin Impact. Pada game Genshin Impact-nya ini saya menggunakan setelan medium 60 fps dan untuk FPS-nya bisa stabil di atas angka 40-an, bahkan lebih sering di atas 50-an fps. Namun saat kita sudah war dengan musuh, jika memang musuhnya sedang ramai dan sedang mengeluarkan banyak animasi, maka FPS-nya akan sedikit drop, namun masih di dalam batas yang wajar dan tidak mengganggu. Nah, selanjutnya kita lanjut pada game CODM. Pada game ini kita bisa mendapatkan FPS yang cukup maksimal, yaitu selalu stabil di angka 120 dan memang cukup smooth saat kita memainkan gamenya. Nah, selanjutnya untuk tutorial cara pasang custom ROM Race Droid di Poco F3 ini masih sama seperti biasa. Saya masih menggunakan tutorial MFP yang sudah saya bagikan sebelumnya. Jadi bagi kalian yang mau memasang custom ROM ini, kalian bisa mengikuti langkah saya dengan menggunakan MFP, ataupun bisa kalian cek langsung pada grup support dari custom ROM Race Droid 8.0 ini. Jadi untuk kesimpulannya, menurut penilaian pribadi saya dari custom ROM Race Droid 8.0 ini, saya memberikan nilai 9,5/10. Dan jika memang kalian mencari custom ROM gaming untuk HP Poco F3 nya, maka tidak salah bagi kalian untuk mencoba custom ROM Race Droid 8.0 by OG ini, oke? Nah, sekian dulu review custom ROM Race Droid 8.0 by OG. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam smart user.